Wardani, dan kali ini aku mengundang teman aku yang bercadar nih. Nah, kami bakalan Q&A bareng dia. Kita akan tanya-tanya dia. Dan buat kalian yang pengen tanya-tanya, kalian bisa komen aja, langsung komen aja di YouTube aku ini ya. Oke, sekarang kita panggil ya teman aku ini. Hai. Hai. Ucap salam dulu dong ke YouTube aku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Akila Syifa, temannya Ayu Wardani. Jadi kita tuh katanya kan mau mengadakan Q&A tentang seputar cadar atau tentang seputar muslimah gitu ya. Yes, karena yang kita ketahui sekarang ini banyak orang yang komen, "Kak, kenapa sih bercadar ke orang ninja," katanya kayak gitu kan. Nah, sekarang kita bakal tanya sama yang memang benar-benar ahlinya bercadar. Oke. Kita masuk aja, langsung aja dari pertanyaan yang pertama buat Kakak Kila. Pertanyaannya, bagaimana dengan perempuan yang berkudung menutup auratnya tapi tidak menjaga akhlaknya? Aduh, gimana tuh? Banyak nih sekarang anak gadis seperti itu tuh. Nah gini ya, menutup aurat tapi tidak menjaga akhlak. Nah, jadi pertama itu sebenarnya aurat itu hukumnya wajib. Nah, jadi orang kan bakal berpikiran seperti ini, daripada berjilbab tapi tak berakhlak, mending saya tidak usah pakai jilbab tapi saya sopan dengan orang, begitu ya. Nah, ini adalah pola pikir yang salah. Nah, dia berjilbab tapi akhlaknya belum baik. Yang seperti yang kita ketahui, jangan samakan akhlak dengan syariat atau kewajiban. Akhlak memang adalah suatu hal yang memang benar-benar harus memang kita sandingkan dengan busana kita gitu ya. Cuman jangan pula berpikiran, daripada dipandang orang berjilbab tapi nggak berakhlak, bagus aku nggak bisa pakai jilbab tapi aku sopan sama orang gitu. Itu adalah hal yang salah. Nih ya, pakai jilbab ya kan, jilbab itu adalah kewajiban, dan akhlak itu adalah hal yang wajib dibenahi setelah kita menutup aurat tadi. Kita menutup aurat tapi maaf, kita akhlaknya baik tapi auratnya nggak kita tutupin, ya itu sama aja gitu. Sama aja ya kan. Jadi lebih baik dia tuh pakai hijab dan belajar pelan-pelan untuk memperbaiki diri. Nah, itu lebih bagus gitu kan. Ya, betul sekali ya. Buat kalian ya, para cewek-cewek yang suka ngomong, berhijab tingkah lakunya seperti ini. Nggak boleh, karena lain di mata, lain juga di mulut. Oke, pertanyaan yang kedua untuk Kakak Kila. Bagaimana dengan perempuan yang merasa tidak perlu menutup aurat, yang penting bisa menjaga diri? Nah, itu salah juga ya. Nah, netizen ini ngeri ya. apa katanya tadi? Pakai yang dia nggak perlu nutup aurat, yang penting bisa jaga diri. Kayak misalnya dia jago silat mungkin, atau dia punya tenaga dalam gitu. Nah, kita nggak tahu tuh ya. Nah, tidak menutup aurat saja itu adalah salah satu jalan kita untuk membebaskan mata-mata pria untuk melihat aurat kita. Bagaimana caranya kita bisa menjaga diri dengan tidak menutup? Ya. Nah, yang tertutup saja terkadang tidak bisa gitu kan, apalagi yang membuka dengan sengaja gitu. Betul banget tuh. Jadi kalau misalkan ada laki-laki kan, terus mohon maaf nih ya, yang mungkin terus nakal nih sama yang nggak pakai hijab atau yang tidak tutup aurat, terus dia bilang gini, salah saya apa? Saya kan sudah menutup saya kan sudah menjaga diri. Nah, sekarang kita dari sisi pandangnya aja, dia sudah menutup aurat untuk menjaga mata para ikhwan atau belum, dia sudah menjalankan syariat Allah atau belum gitu. Ya, karena pada hal umumnya yang kita ketahui, hijab itu bagi perempuan itu hukumnya wajib ya teman-teman. Hijab itu wajib ya. Jadi ya jangan salahkan mereka yang menggoda Anda kalau Anda belum menutup aurat. Benar. Karena Anda saja menunjukkan gitu ya. Benar banget ini. Memberi gratis free gitu. Perempuan itu kan mahal ya. Paha ayam aja, free chicken aja harganya 7.000. Masa punya kita harganya gratis? Nah, lo bayangkan lo. Lebih murah dari roti. Lebih murah dari hewan gitu. Mohon maaf ya kata kasarnya gitu ya. Oke, yang kelima. Bagaimana dengan perempuan dan laki-laki termasuk ulama yang ahli agama? Oh, kelima? Maaf, salah. Bagaimana? Ini nomor selanjutnya ya. Bagaimana dengan perempuan yang dan laki-laki termasuk ulama yang ahli agama, cuman dia menyembunyikan ilmunya? Nah, lo gimana tuh, Kak? Maksudnya gimana?
dia itu pinter dalam segala ilmu, dia itu paham semua, tapi dia tidak mau memberi ilmunya itu kepada sesama kita gitu. Dia tidak mau gimana ya, membagi ilmunya gitu kepada kita tuh. Kan Oh, dari yang kan diajarkan dalam Islam, kalau kita memiliki ilmu walaupun sedikit itu kan berbagi ya. Nah, berbagi, orang yang berilmu namun tidak menyebarkan ilmunya dengan alasan takut nanti dibilang sombong mentang-mentang berilmu, salah, itu juga salah. Walaupun ilmu kita sedikit, sebarkan aja, itulah tadi ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk apa banyak ilmu tapi dipendam? Nah, itu namanya orang pelit sama ilmu gitu kan. Ya kalau misalkan ini, ayo nggak pakai jilbab nih ya, saya kan pakai cadar, terus saya gini, ini nggak pakai jilbab ya, saya tahu hukumnya, saya tahu cara nasihatinya, tapi saya nggak mau gitu ya, males gitu kan, nanti dikira sok suci banget ya gitu. benar tuh, biasanya ada tuh. Kita juga salah, mungkin dia yang nggak berhijab itu belum mendapatkan hidayah, dan bisa jadi dengan kita mengingatkan itu dia bisa tergerak hatinya gitu. Kita juga salah mendiamkan orang yang berbuat maksiat gitu kan. Iya, bener Minimal kalau misal kita nggak berani secara apa gitu kan, kita bilang aja, Mbak mohon maaf nih, kita ngomongnya empat mata gitu, jangan di depan umum, karena itu adabnya mengingatkan sesama muslim ya. Iya, dan menjaga menghindari yang namanya memalukan sesama muslim ya. Menghindarinya namanya juga manusia ya kan, hatinya payah lah. Yang selanjutnya, Kak, apa sih tanggapan kakak kalau kakak dibilang ninja? Nah, tuh loh, banyak nih ya buat kalian yang suka ngomongin orang bercadar ninja nih. Nah, bisa dapet hidayah terus deh. Ya itu sih terserah mereka ya, mau bilang ninja kah, teroris atau apa ya, itu terserah mereka ya. Yang penting kan kita jangan melawan. Kita terima aja, namanya orang berhijrah itu pasti banyak tantangannya ya kan. Apalagi nggak semua orang paham tentang agama ya, memandang agama itu sebelah mata. Jadi kalau seandainya gini, ini mohon maaf banget, seandainya orang bercadar dibilang teroris, jadi orang berdasi dibilang koruptor gitu. Ya benar. Jadi buat teman-teman sekalian, nggak boleh macam mana ya, menfitnah atau membolak-balikan fakta, itu tidak boleh ya teman-teman ya. Itu kalau kalian bilang ini kakak ini sombong banget sih, kadang kan ada tuh laki-laki ya, saya juga pengalaman sendiri sih, assalamualaikum ukti gitu kan. Ya benar banget tuh. Kita nggak mau jawab waalaikumsalam, akhirnya kan nggak boleh gitu ya, cuman kita jawab aja dalam waalaikumsalam, karena jawabnya itu kan wajib gitu ya. Nah, nanti pasti orang sombong banget sih, ya udah sih terserah dia, yang penting kan kita udah jawab, kan Allah yang tahu isi hati kita gitu ya. Iya benar banget, karena Allah itu maha tahu ya, kalau manusia itu maha pengen tahu ya kan. Itu dia, maha pengen tahu ya manusia tuh. Kakak ini sombong banget gitu ya, sombong kali gitu lah ya kan. Ya udah, itu namanya dia tuh untuk mencari celah biar deket sama kita. Namanya kita perempuan tuh menjaga marwah ya. Iya benar banget nih. Nah ini pertanyaan yang terakhir ya Kak, ini pertanyaan yang terakhir. Kak, gimana sih kalau misalnya bercadar tapi pacaran? Nah lo emang ada, kalian nggak boleh fitnah kalian tuh, kalian nggak boleh menghujat namanya. Kalian tuh nggak tahu dia itu pacaran atau nggak. Bisa jadi mereka itu tunangan. Bagaimana? Aduh, parah ini. Nah, jadi gini, kayak mana Kak? Banyak ya kita jumpain ini bercadar masih muda gitu, nampaknya suaminya tuh mungkin kita nggak tahu ya itu suaminya gitu kan, dia wajahnya muda banget gitu, muda banget. Terus ya gimana ya, kayaknya ini masih pacaran tapi kok udah kayak gini gitu ya, tapi pakai cadar gitu ya. Nah gini, bisa jadi mereka sudah ada ikatan, atau mereka memang gimana ya kalau dibilang Ta'aruf ya? Ta'aruf itu ikatan atau apa ya? Ta'aruf itu kan perkenalan gitu ya. Memang walaupun ta'aruf tapi kan belum boleh bareng gitu ya, belum boleh sampai akad nikah itu tadi. Ya kita positive thinking, mungkin itu mungkin adiknya, abangnya, paliknya, yang mahram dia lah, yang laki-laki. Nah itu buat kalian ya, kalian yang suka menghujat, Kak itu dia pacaran, bukan pacaran, itu adiknya. Bisa jadi juga udah dikenalkan ke orang tua, dan memang aslinya cewek ini memang dulunya nggak pakai cadar, memang masih pacaran gitu, walaupun mungkin masih pacaran, memang kita memang tahu sih pacaran itu nggak boleh ya, dilarang ya. Mungkin dia ingin menuntun si cewek ini ke jalan yang benar, cuman caranya salah gitu ya, masih pacaran gitu. Sering banget tuh buat kalian para laki-laki yang salah jalur nih buat
buat ceweknya, misalnya kalian mau mengubah ceweknya tapi kalian belum merubah diri tuh, ha. Itu parah banget. Masih ada tuh. ikatan gitu. Masih ada ikatan tuh, parah banget tuh ya. Nah, jadi Q&A kali ini cukup sampai di sini. Jadi itu adalah intinya, kalian itu tidak boleh memandang rendah, memandang buruk atau mencaci para wanita yang bercadar. Ya, kan ada juga ya yang bilang, kakak ngapain sih bercadar, ini kan bukan Arab gitu ya. Iya. Ini ya, memang di Arab itu kebudayaan mereka tuh dengan menutup. Karena apa? Mereka saling menjaga perempuan yang ada di sekitarnya gitu kan. Iya, Bukan benar. hanya debu gitu. Iya. Jadi kalau misalkan di Arab itu hujan, mereka harus buka cadar gitu kan? Enggak. Dan mereka pakai cadar juga walaupun hujan gitu kan. Cuman dia buat laki-laki, wanita itu dihargai, disayangi. Tuh buat kalian ya, buat kalian yang kepo-kepoin kami, kepoin kakak ini, kalian boleh lagi request, komen aja di bawah. Kakak mau minta kalian mau minta konten apa sama aku, kalian bisa request di bawah. Dan jangan lupa kakak, Like, share, comment, and subscribe. tuh bener banget. Oke, sampai jumpa teman-teman sekalian, bye.